Generasi penerus bangsa di era milenial. Anak muda adalah generasi penerus bangsa yang di tangan dan di kakinya telah bertata tanggung jawab terhadap wajah dan arah bangsa ke depannya. Namun, realitanya saat ini, anak muda kita telah terseret oleh arus perkembangan zaman dan teknologi masa kini yang membuat kaum milenial, khususnya anak muda yang berusia 16-35 tahun, tidak sadar akan jati dirinya sebagai generasi penerus bangsa dan sangat disayangkan, anak muda kita saat ini telah terpaku dan membisu akan segala sesuatu yang terjadi di negeri ini. Di yang serba modern ini, setiap masyarakat seperti harus mempunyai satu akun media sosial. Terlebih lagi bagi anak muda yang merasa jika mereka tidak mempunyai media sosial, maka mereka dianggap tidak gaul. Mereka ingin dikenal orang bahkan hingga ke luar negeri. Dan dengan media sosial, hal tersebut bisa didapat. Dari media sosial seringkali membuat orang menjadi lupa akan menjadi identitas diri kita sendiri. Kita seringkali lupa bahwa kita hidup di Indonesia. Dengan media sosial, hal yang sering orang atau anak muda lakukan adalah mengikuti segala tren yang ada saat ini. Termudahnya adalah dengan cara men-stalking idolanya masing-masing, mulai dari cara berpakaian, berkata, gaya berfoto, dan segala gaya idolanya. Apakah salah mengikuti gaya hidup idola kita? Tidak, saya tidak mengatakan bahwa hal itu benar-benar salah. Yang menjadi perhatian adalah ketika anak muda mencontoh segala hal yang idola mereka lakukan tanpa mengerti apa yang mereka perbuat. Terkadang anak muda juga tidak dapat menyaring dengan baik apa yang dapat mereka tiru dan apa yang mereka perbuat. Yang menjadi pembatas-pembatas budaya yang ada di seluruh dunia. Inilah yang menyebabkan seringkali kita lupa bahwa lingkungan kita dengan tempat di mana idola kita berasal mempunyai budaya yang berbeda. Anak muda saat ini berubah seiring berkembangnya zaman. Pandangan mereka telah dipengaruhi oleh informasi-informasi yang mereka terima di dunia maya dan utamanya dari media sosial. Kebebasan berekspresi sudah menjadi darah mereka sejak lama. Apakah kita sudah mengetahui di mana batasannya? Karena terkadang pendapat yang kita kemukakan berdampak buruk pada orang lain dan mencemarkan nama baik. Lantas, apakah kita harus meninggalkan media sosial? Di sini, kami bukan menyarankan kalian untuk meninggalkan media sosial yang kalian punya, karena media sosial itu sendiri memiliki kegunaan yang sangat baik, yaitu seperti mudahnya berkomunikasi dengan orang lain pada jarak yang jauh. Kita juga dapat mengirim pesan dan menelpon secara gratis. Bahkan kita juga dengan mudahnya bisa bertatap muka dengan orang yang keberadaannya jauh dari kita. Sebagai anak muda Indonesia yang cerdas, kita harus dapat menggunakan media sosial dengan cerdas pula. Seperti kita membuat sebuah aplikasi yang dapat digunakan oleh banyak orang, menyebarkan kata-kata bijak mengenai nilai-nilai keagamaan, nilai-nilai kebudayaan, dan masih banyak lagi. Dengan demikian, kita bisa lebih positif dalam menggunakan media sosial. Selain itu, kita dapat memanfaatkan media sosial untuk membuka usaha tanpa memikirkan penyewaan tempat, dan kita juga dapat menawarkan produk kita ke seluruh dunia, atau kita juga bisa menunjukkan talenta kita ke seluruh dunia melalui media sosial YouTube, Instagram, dan media sosial. Apakah kalian tahu, ketika kalian menggunakan media sosial, kalian disuguhkan dua pilihan. Yang pertama, kalian yang mengontrol sosial media. Yang kedua, kalian yang dikontrol media sosial. Namun yang menjadi pertanyaan, memang tidak boleh mengikuti perkembangan zaman? Mengikuti perkembangan zaman memang boleh, tetapi kalian jangan sampai lupa siapa kita, dari mana kita lahir, dari mana kita berasal, dan di mana kita berdiri. Intinya, jadilah anak muda yang dapat menjadi pencipta, bukan hanya sebagai penikmat produk saja. Dan jadilah anak muda yang dapat menjadi pemain, bukan hanya menonton perkembangan zaman. Indonesia, tanah kelahiranku, nan indah bermain, kebanggaanku, di sini ku berdiri, ikrarkan janji
nemu negeriku suci nan abadi.